Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Vinanda. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan Customer Relationship Management (CRM). Dalam presentasi ini itu digunakan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen rantai pasok. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi CRM. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi integrasi antara teknologi informasi dan pemasaran untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan profitabilitas jangka panjang. Kemudian, peran CRM dalam rantai pasok. Peran CRM dalam rantai pasok itu yang pertama, menyediakan respon cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan, kemudian mengurangi biaya pemasaran dan dengan pendekatan personalisasi, kemudian menjadikan tool kolaboratif antara pelanggan, pemasok, dan manajemen rantai pasok, dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi layanan dan sistem informasi terintegrasi seperti ERP atau SCM. Kemudian saya akan menjelaskan siklus CRM. Yang pertama ada acquisition atau akuisisi. Akuisisi ini yaitu digunakan untuk menarik dan memperoleh pelanggan baru melalui berbagai saluran pemasaran dan penjualan yang efektif. Kemudian yang kedua ada enhancement atau peningkatan. Pada siklus CRM ini digunakan untuk meningkatkan nilai pelanggan melalui strategi cross-selling dan upselling, menawarkan produk baru atau layanan tambahan yang relevan. Kemudian yang terakhir ada retention atau pemeliharaan. Pemeliharaan ini digunakan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan jangka panjang dengan membangun hubungan yang kuat dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan. Selanjutnya di sini juga akan dijelaskan terkait dengan komponen utama CRM. Yang pertama yaitu mengelompokkan segmentasi pelanggan. Ini adalah proses untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan dengan karakteristik atau perilaku tertentu agar pendekatan yang kita lakukan lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua ada memprediksi perilaku pelanggan. CRM ini memungkinkan kita untuk memprediksi perilaku pelanggan seperti pola pembelian atau potensi churn dengan bantuan data historis dan analitik. Kemudian menentukan nilai pelanggan. Yang ketiga ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pelanggan terhadap keuntungan bisnis kita, sehingga kita bisa memprioritaskan layanan yang sesuai. Kemudian mempersonalisasikan komunikasi, baik itu lewat email atau penawaran khusus hingga layanan pasca pembelian yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima ada mengotomatisasikan tenaga penjualan. Ini seperti penjadwalan follow up, kemudian manajemen prospek dan pelacakan target sehingga aktivitas sales itu menjadi lebih efisien. Yang terakhir yaitu mengelola kemampuan pelanggan seperti menangani keluhan, kemudian memantau kepuasan dan memberikan respon yang lebih cepat. Semua komponen ini itu mendukung dalam membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu merancang dan menerapkan program CRM. Dalam merancang dan menerapkan program CRM, langkah yang pertama yaitu membuat rencana CRM dengan menentukan tujuan dari program CRM, kemudian memastikan kesesuaian CRM dalam strategi perusahaan, menentukan aplikasi yang akan digunakan dan dikembangkan, menyusun kebutuhan personel, pelatihan, kebijakan, dan perawatan sistem, kemudian menyusun rencana integrasi atau penggantian sistem lama, kemudian menetapkan kebutuhan personel, pelatihan, kebijakan, dan perawatan sistem, dan yang terakhir itu menyusun anggaran seperti biaya dan waktu pelaksanaan. Oke, langkah yang kedua itu libatkan pengguna sejak awal seperti karyawan harus memahami dampak CRM terhadap pekerjaan mereka, kemudian bentuk tim proyek lintas departemen, dan lakukan uji coba awal dengan aplikasi yang dipercontohkan untuk validasi. Langkah ketiga yaitu pilih aplikasi dan penyedia yang tepat. Yang pertama, lakukan identifikasi aplikasi CRM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian tentukan tingkat penyesuaian atau custom made
sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang terakhir itu evaluasi dan pilih vendor terpercaya dengan mendukung teknis jangka panjang. Yang keempat yaitu integrasi aplikasi CRM, yaitu dengan kumpulan CRM yang harus dikoordinasikan. Yang keempat yaitu integrasi aplikasi CRM. CRM ini adalah kumpulan aplikasi yang harus terkoordinasi, maka koordinasikan mekanisme kontak pelanggan di semua channel. Kemudian gunakan database terpusat, data warehouse untuk penyimpanan seluruh data pelanggan, dan pastikan semua pengguna CRM mengetahui riwayat interaksi pelanggan. Langkah kelima yaitu menetapkan ukuran kinerja. Yang pertama itu tetapkan Key Performance Indicator atau KPI untuk CRM, kemudian bandingkan hasil aktual dengan target yang direncanakan, dan lakukan analisis varian untuk evaluasi efektivitas dan efisiensi. Langkah keenam itu pelatihan pengguna CRM. Yang pertama itu berikan pelatihan awal untuk semua pengguna sistem CRM, kemudian lanjutkan pelatihan tersebut secara berkelanjutan, terutama pada saat pembaharuan sistem. Kemudian fokus pada pelatihan untuk staf inti seperti tim penjualan, call center, dan pemasaran. Kesimpulannya yaitu CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi penting untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat dan mendukung efisiensi rantai pasok yang kuat kemudian menerapkan CRM yang sukses memerlukan perencanaan integritas, dan dalam penerapan CRM yang sukses ini memerlukan perencanaan, integrasi sistem, pelatihan, serta pengukuran kinerja yang berkelanjutan. Pada pertanyaan kedua ujian akhir semester itu adalah alasan dalam pemilihan materi ini. Jadi pada UAS ini saya memilih materi RM. Berikut ini adalah alasan mengapa saya memilih materi CRM. Saya memilih materi CRM ini karena memiliki peran strategis dalam hubungan pelanggan dengan sistem rantai pasok perusahaan. CRM tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, tetapi juga menyediakan data penting untuk mendukung pengambilan keputusan akuntansi. Materi ini juga sangat relevan dalam pekerjaan yang saat ini saya kerjakan. Kemudian di sini juga saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan studi penelitian terkait CRM. Di sini jurnal yang saya ambil yaitu jurnal nasional yang berjudul Pengaruh Customer Relationship Management atau CRM terhadap kepuasan pelanggan pada produk sepatu Converse. Penulis jurnal ini yaitu Sucifika Widiana dan Herdin Firmansyah. Kemudian deskripsi penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh customer relationship atau CRM terhadap kepuasan pelanggan pada produk sepatu Converse di Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah survei melalui penyebaran kuesioner kepada pelanggan, kemudian data analisis menggunakan regresi linear sederhana untuk melihat hubungan antara CRM dan kepuasan pelanggan. Kemudian untuk temuan masalah pada penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan CRM masih terdapat kelemahan pada aspek teknologi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu juga belum semua dimensi CRM dioptimalkan dengan baik, sehingga potensi peningkatan kepuasan pelanggan belum dilakukan secara menyeluruh. Temuan masalahnya pada penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan CRM terdapat kelemahan pada aspek teknologi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian selain itu, belum semua dimensi CRM dioptimalkan dengan baik, sehingga potensi peningkatan kepuasan pelanggan belum dilakukan secara menyeluruh. Hasil dan solusi pada penelitian ini yaitu hasil penelitiannya menunjukkan CRM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dimensi sumber daya manusia atau SDM menjadi faktor dominan dalam keberhasilan CRM. Solusi dan saran yang diberikan dari masalah yang telah ditemukan adalah harus meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam penerapan CRM,
serta terus mengembangkan kompetensi SDM agar pengelolaan hubungan pelanggan semakin efektif dan memberikan dampak pada peningkatan kepuasan dan data analitik untuk mendukung keputusan bisnis. Baik, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.